Ya, halo Jifren, balik lagi sama Otoji. Sekarang kita lagi ada di booth-nya Yamaha. Tentu masih di IMOS 2025 ya, di ASBSD. Nah, sekarang nih kita lagi mau ngebahas soal primadonanya Yamaha di gelaran IMOS tahun ini. Yaitu adalah Yamaha X-Max Tech Max 250cc. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe channel YouTube kita. Jangan lupa kunjungin website kita juga di autogears.com sama sosial media kita lah di bawah sini ya. Sekarang kita mau coba lihat-lihat dulu ya X-Max-nya. Di X-Max kali ini dia kalau nggak salah keluarnya X-Max Tech Max 2026. Itu kalau ada beberapa fitur yang ditambahin. Jadi salah satu fitur yang udah didambakan, dirindukan sama para pengguna X-Max adalah pertama windshield. Dia windshieldnya udah bisa otomatis naik turun. Udah bisa kita kontrol dari holder stangnya untuk naik dan turun secara otomatis. Kedua, kalau nggak dia ada juga emergency stop sign. Jadi kalau kita tiba-tiba braking secara mendadak, dia otomatis akan nyala tuh lampu hazardnya. Itu. Satu lagi adalah yang paling signifikan adalah dari layar speedometer ya. Dia udah TFT tentunya. Cuman kalau di generasi sebelumnya dia kan ada dua ya, ada di bawah sama di atas, terpisah gitu. Nah kalau sekarang dia udah dijadiin satu, dan jadinya akan sedikit lebih besar. Dan yang lebih enak buat rider, buat penggunanya adalah ya lu nggak perlu bingung nih ngelihat yang atas sama bawah, lu lihat cukup satu layar aja dan itu udah tampilin buat semuanya. Gitu teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di belakang lagi rame banget karena emang dia jadi primadonanya Yamaha di edisi IMOS 2025 ini. Bisa ya? Bisa. Even dia Nah, ini teman-teman, teman-teman Oji Friend kalau mau ngeliat detailnya dari X-Max Tech Max 2026. Nah teman-teman, jadi yang tadi dibilang sebenarnya windshield ini nih yang nanti akhirnya dia bisa naik turun secara elektrik. Dan pengoperasiannya ada juga bisa dari menu sini. Cuman kayak ini harus masuk ke fitur menunya. Oh ini ada windscreen, kita klik. Coba. Oke, windscreen. Nih, dah. Tuh, windscreen-nya bisa kita naik turunin secara otomatis. Ya, bisa masuk di menunya. Kalian bisa lihat nih, ada musik, ada odometer, ada windscreen. Nah, windscreen kita klik. Nah, ini tinggal kita lihat dia naik sendiri atau turun sendiri. Gitu. Lumayan sih ini naik turunnya ada kali ya 5 sampai 7 cm ya untuk naik turunnya. Yang bisa itu. Dan kedua ada juga ini yang tadi diceritakan adalah speedometernya ya. Speedometernya kalau sebelumnya dia terpisah dua di bawah dan sama satu lagi agak ke atas. Ini diganti dengan layarnya udah TFT juga, dia jadi satu gitu. Dan untuk pengoperasian MID-nya kita bisa semua di tangan kiri ya teman-teman. Jadi masuk menu bisa diatur-atur dari sebelah kiri. Ini ada weather, notification, navigation, karena dia juga sudah dengan Bluetooth Y Connect. Jadi teman-teman bisa ngelihat maps teman-teman langsung di layar ini untuk ke jalan. Yang belum tahu adalah dia ini kalau di NMAX itu zaman dulu dia pakai mapsnya pakai Garmin sistemnya. Jadi di beberapa titik emang tidak seakurat Google Maps. Cuman gua nggak tahu kalau di X-Max ini udah masih pakai Garmin juga atau udah ganti juga pakai Google Maps. Karena kalau ngeliatin PCX yang road sync itu dia udah pakai Google Maps. Walaupun tampilan di kalau kita ngomongin di NMAX ya, kalau di NMAX itu tampilan Maps-nya lebih enak dibanding di PCX. Karena kalau PCX dia cuma panah doang, panah kiri, depan, ke kanan gitu doang. Kalau di NMAX itu dia udah full Maps. Nah ini yang kita cari tahu nih, kalau untuk X-Max gimana? Gitu teman-teman. Kalau untuk bagasinya kurang lebih sepertinya size-nya sama ya sama X-Max sebelumnya.
Jadi dia harusnya konfigurasinya bisa dengan 2 helm masuk di dalam dan bukanya tetap masih dari depan area kunci ya. So, ya kalau dari secara dimensi dia kurang lebih ukurannya sama X-Max generasi sebelumnya. Dan teman-teman ingat juga ini adalah seri tertingginya X-Max ya, di X-Max Tech Max gitu. Kalau nggak salah dijual di sekitar 75 juta sekian. Kalau di flyernya, di spanduknya teman-teman bisa lihat di 76 juta. Ini 76 juta untuk acara IMOS tahun ini dapat special gift tuh, dapat helm, jaket, tas helm gitu. Nah, lagi-lagi kalau di X-Max versi Jepang yang Tech Max dia ada penghangat, ada heater di tangannya. Kalau yang di Jepang ya, kalau nggak salah udah keluar duluan, dia ada heater di tangan dan di jok. Itu enak banget ya. Kalau kita pakai lagi di daerah-daerah dingin, itu menarik banget. Cuman di Indonesia kan rata-rata dengan iklim tropisnya, apalagi dipakai ke kota, itu jadi fitur yang nggak banyak kepake ya. Jadi itu tuh kira-kira kelebihan atau fitur-fitur terbaru yang tampil di X-Max Tech Max 250. Ini untuk teman-teman, untuk catatan, ini adalah seri tertinggi dari X-Max ya, gitu. Dan harganya dijual di, ya udah ganti, 75,6 juta kalau nggak salah ya. Dibuletin jadi 76 juta dan teman-teman bisa dapat beberapa souvenir atau aksesoris gratis hanya untuk di IMOS tahun ini. Buat tambahan sedikit, kenapa X-Max itu penting buat para rider adalah karena X-Max ini jadi motor step lompatan dari Matic 150cc. Biasanya untuk yang doyan touring atau jalan jauh ya, setelah mereka pakai motor 150cc, mereka mau upgrade nih. Dan salah satu pilihan yang cukup masuk akal dan reasonable adalah X-Max. Kalau kalian mikir X-Max-nya terlalu mahal ya, kalian bisa pakai dari X-Max yang reguler aja. Karena kalau nggak salah harganya itu masih 60-an gitu. Jadi itu aja teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe di channel kita. Jangan lupa kunjungin juga website kita di autogears.com sama sosial media kita di bawah sini. Gitu ya teman-teman. Salam Autogear.